Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful, NIM 120130002. Prodi Studi Agama-Agama di IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Pontianak. Semester 2 sekarang ini. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang wajah toleransi dan perdamaian dalam konsentrasi historis Islam ya. Tentang pembahasan Islam sebagai agama rahmat ya. Di sini pembahasan Islam. Islam merupakan agama universal yang menyeru kebaikan dan kasih sayang pada seluruh umat manusia sebagai firman Allah ya dalam surat Anbiya menjelaskan bahwa dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Quraish Shihab menjelaskan pembentukan kepribadian beliau yang telah merupakan kehendak Allah telah menjadikan sikap, ucapan atau perbuatan bahkan seluruh totalitas beliau dengan ajaran yang beliau sampaikan, karena ajaran beliau pun adalah rahmat yang menyeluruh. Ya. Dan dengan demikian menyatu ajaran dan penyampaian ajaran penyatu risalah ya dan rasul, dan karena itu pula Rasulullah adalah penjelmaan konkret dan akhlakul karimah ya. Yang diajarkan oleh Quraish Shihab itu adalah juga berkaitan ya, karena mempunyai risalahnya. Al-Razi berusaha menjelaskan tentang kehadiran Islam ya, yang diklaim sebagai rahmat bagi seluruh makhluk dengan 3 fakta empiris, meskipun terkadang Islam menyuruhkan agamanya dengan pengangkat ya, pedang. Pertama yaitu peperangan yang dilakukan kaum muslimin hanya ditunjukkan kepada kelompok yang bersikap arogan atau agresif yang memusuhi Islam, meskipun pada dasarnya Allah bersifat Rahman dan Rahim ya. Namun di sisi lain Allah menyiksa golongan yang durhaka. Kedua, pada umumnya pendustaan umat kepada nabinya pada masa sebelum Islam berakibat diturunkan azab secara langsung dan terang-terangan, dan setelah disyariatkan agama Islam, Allah mengakhirkan azab bagi orang-orang yang durhaka sampai ajal menjemput atau bahkan sampai hari kiamat tiba. Itu penjelasan sekilas tentang agama Islam. Ketiga, sisi rahmatan lil alamin. Agama Islam dapat dilihat dari karakter pembawa risalah yang merupakan sosok berbudi luhur dalam ya, karena seluruh umat Islam mengembang tanggung jawab untuk menebar kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Kebaikan merupakan amal kebaikan yang telah dihiasi, sehingga menganut agama amal perbuatannya merupakan kebaikan, meskipun pada akhirnya dialah yang menilai tentang baik dan buruknya sebuah tindakan. Dalam surah Al-Imran mengatakan, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Al-Imran dijelaskan seperti itu. Rahmat Islam terdapat dalam ajarannya yang universal sesuai dengan fitrah manusia. Menurut Ibnu Taimiyah, Allah menurunkan fitrah
pada alam dan manusia dan melengkapi kedua fitrah itu dengan fitrah yang diturunkan munazzalah, yaitu Al-Quran. Pada ketiga fitrah itu Allah meletakkan ayat kauniyah, nafsiyah, ya. Rahmat Islam adalah konsep-konsepnya yang mencerminkan sebuah pandangan hidup bagi kita. Di dalamnya terdapat ruang bagi ilmu pengetahuan etika, estetika, logika, metafisika, sains, teknologi, biologi, dan sebagainya. Ada lagi tentang persaudaraan dan perdamaian menurut perspektif Islam, ya. Yusuf Al-Qaradawi memberikan konklusi tentang seruan kebaikan yang menjadi tanggung jawab umat Islam meliputi 5 aspek. Kata beliau mengatakan seperti itu, ada 5 aspek. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ikatan tali persaudaraan. Rasa persaudaraan dengan sesama akan tertanam dalam hati sanubari dengan secara menempuh 2 langkah, ya. Menempuh 2 langkah apa saja? Pengakuan bahwa manusia berada dalam seterata yang sama sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, kesadaran bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang sama. Nabi Muhammad menegaskan hal ini dalam satu khutbahnya yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal, ya. Banyak hal, ya, hubungan kita sebagai manusia sama saudara. Kita tentu harus menyikapi dengan etika kita, dengan akhlak kita yang baik sama saudara. Jangan saling bertengkar dan sesamanya. Banyak hal ini terjadi, ya. Banyak hal ini terjadi dalam konteks konflik. Konflik antara Islam sesamanya. Karena apa? Karena ada persaingan. Karena pikiran yang ceroboh di situ untuk mementingkan dirinya sendiri, akhirnya saudara itu lepas. Makanya kembali pada diri kita sendiri, berpikir dengan baik. Apa harus kita lakukan dengan saudara muslim ini? Kita jangan saling menyalahkan, saling menyudutkan. Tapi kita bentuk, ya, bagaimana Islam yang identik oleh akhlakul karimah kita laksanakan, karena perintah Nabi seperti itu. Itu yang Islam. Contoh lagi, hubungan Yahudi dengan Islam. Ini hubungan Yahudi dengan orang Islam. Ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, di sana sudah ada orang Yahudi, warga yang bermukim, ya. Dan penyembah berhala di sana. Tetapi bermusuhan dengan mereka, justru menerima dengan lapang dada, ya, keberadaannya dan menawarkan perjanjian yang sebanding seimbang di antara 2 kubu, yaitu mereka tetap masih memeluk agamanya dan beliau pun sebaliknya. Dalam perjanjian tersebut disebutkan orang muslim dari kabilah Quraisy, Yasrib dan lainnya berusaha bergabung dengan mereka, ya, dan membentuk persatuan. Orang-orang mukmin jika di antaranya ada melakukan pemberontakan atau menyusun kekuatan, ya, untuk memberontak adalah murni kezaliman, kejahatan, permusuhan atau kerusakan yang dilakukan di antara orang Islam dan harus ditindak
tegas meskipun yang melakukan adalah anak sendiri. Ya. Orang musyrik tidak boleh menganiaya kaum Quraisy, baik harta atau jiwanya, dan tidak boleh melakukan tipu daya pada orang mukmin. Orang mukmin beriman kepada Allah dan hari akhir yang telah menyepakati perjanjian tidak boleh menolong serta melindungi pendustaan dan penjahat. Barang siapa yang menolong dan perlindungannya, maka laknat dan murka Allah ia akan menimpanya pada hari kiamat, dan dia tidak dipandang sebagai orang yang bijak dan adil. Sungguhnya orang Yahudi dan mukmin sama-sama mendapatkan bagian nafaknya selama mereka itu berperang. Yahudi Bani Auf termasuk satu kelompok dengan orang mukmin. Yahudi pun sesuai dengan agamanya, dan begitu juga dengan Muslim. Maka kalau kita di zaman sekarang ini, marilah kita bentuk, walaupun kita dengan orang-orang yang non Muslim, kita sesama. Kenapa? Karena kita harus mendekati itu, pergaulan itu. Biar apa? Biar mempunyai sikap totalitas yang bagus. Biar dipandang bahwa Muslim ini nggak keras. Nah, seperti itu. Oke lah, baik kawan-kawan, cuman ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.